Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan kitab Zefanya. Ya, masih di Perjanjian Lama. Sebentar lagi kita akan selesaikan Perjanjian Lama. Jadi tahun baru nanti masuk ke Perjanjian Baru. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur setiap kami selalu mempunyai kesempatan untuk belajar bersama-sama setiap Rabu malam di online Bible Study ini. Kami percaya Tuhan berkenan kepada program ini. Karena program ini sangat memberkati untuk kami semua. Baik saya sebagai hamba Tuhan maupun semua yang mendengarnya. Terima kasih, urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah kitab Zefanya. Satu kali pertemuan saja, sebab pendek. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, saudara masih ingat ya penggolongan ini, yaitu kitab Zefanya ini setelah kitab Habakuk. Di sesi yang lalu kan kita sampai ke kitab Habakuk. Malam ini kitab Zefanya, ya. Masih tentang jenis nubuatan di Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, Zefanya ini melayani di Yehuda. Bapak Ibu, Saudara kalau lihat di penjelasan yang di samping kanan ini, ya, ini Shivanya. Bapak Ibu perhatikan, nabi yang melayani di Yehuda, yaitu Kerajaan Selatan, itu ada banyak. Shivanya, Habakuk, Yeremia, Hagai, Zakaria, Maleaki, Mika, Yesaya, dan Shivanya ini dengan Yeremia itu satu zaman ya, ada overlappingnya. Memang begitu. Jadi jangan sampai di antara kita ini berpikir ketika Shivanya melayani semua nabi belum ada gitu. Bukan begitu, ya. Jadi masing-masing ada pelayanannya, wilayahnya juga bisa masing-masing, tapi juga bisa wilayah yang sama. Nah, seperti kitab nabi-nabi kecil ini, kan sebagian besar sama nubuatannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini nabi-nabi kecil, saudara. Ada 12 nabi-nabi kecil. Nih, 12. Hosea, Yoel, Yunus, Zefanya, Zakaria, Mika, Amos, Obadja, Nahum, Habakuk, Hagai, dan Maleaki. Ada 12, saudara. 12 ini disebut nabi-nabi kecil bukan karena tubuhnya kecil atau kurang penting, bukan itu. Tapi tulisannya singkat. Itu sebabnya disebut nabi kecil. Sedangkan nabi besar tulisannya panjang-panjang, seolah-olah dari sudut itu disebut besar atau kecilnya ya. Oke, malam ini kita bahas Zefanya. Oke, ya. Jadi kronologinya begini, saudara. Zefanya ini menjadi nabi ketika Yosia menjadi raja Yehuda. Ya, Yosia menjadi raja Yehuda. Jadi tahunnya 640 sebelum Masehi. Perhatikan, sekitar 13 tahun kemudian Yeremia menjadi nabi. Jadi ketika Yeremia menjadi nabi, Zefanya masih melayani sebagai nabi, ya, di zaman yang sama. Kemudian pelayanan Zefanya berakhir 621 sebelum Masehi. Ya, sekitar 9 tahun kemudian Habakuk menjadi nabi. Dan Yosia mati dalam peperangan tahun 609 sebelum Masehi. Begitu ya kronologinya ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kitab Zefanya ini ditulis sekitar tahun 640 sampai 621 sebelum Masehi oleh Zefanya sendiri. Jadi selama ia melayani, ia menulis kitab ini.
Ketika itu Raja Yosia memulai reformasi besar-besaran. Maksudnya pemulihan besar-besaran. Dengan cara apa? Menyingkirkan semua berhala dari bait Allah. Ya, jadi usaha besar-besaran ini. Meskipun hal itu tidak berhasil 100%, tapi lumayan. Ya. Tujuan penulisan kitab Zefanya ini adalah untuk memperingatkan orang Yehuda, kerajaan di selatan ya, akan pemberontakannya dan memaksa mereka untuk kembali kepada Allah. Supaya orang-orang Yehuda bertobat dan kembali kepada Sang Adonai, Tuhan Allah. Ya, itu. Nah, keadaan waktu itu di eh, Raja Yehuda Yosia itu sedang memperbaiki kejahatan yang dilakukan oleh dua Raja Yehuda sebelumnya. Kita sudah pernah bahas ya di sesi-sesi yang dulu. Eh, Menashe dan Amon itu jahat, saudara. Ya. Yosia dapat melakukan semua itu karena saat itu tidak ada yang kuat yang mendominasi dunia. Asyur ketika itu kekuatannya sedang menurun drastis. Jadi eh, Yosia fokusnya melakukan reformasi supaya semua berhala dihapus, dihilangkan, dibuang. Ya. Oke, berikutnya. Nah, kemungkinan kenapa Yosia begitu termotivasi untuk melakukan reformasi itu, kemungkinan karena nubuatan Zefanya ini. Ya, Zefanya menubuatkan bahwa Tuhan akan marah besar terhadap Yehuda karena Yehuda melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu menyembah dewa-dewa Kanaan. Ya, tapi akhirnya Yosia mati dengan tragis karena Yosia akhirnya sombong juga, saudara. Itu dicatat di 2 Tawarik pasal 35 ayat 20 sampai 25. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Jadi Nabi Zefanya ini melayani di beberapa dekade terakhir Kerajaan Selatan, Yehuda. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dua Raja-Raja, pasal 23 sampai pasal 22 sampai 23. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi begini, Bapak Ibu Saudara. Raja Yosia ini kan taat kepada Tuhan. Pada saat pemerintahnya inilah, kitab Taurat ditemukan di dalam bait Allah. Nah, setelah membacanya, Yosia melakukan reformasi di Yehuda. Dan itu dibaca lengkapnya nanti, dua Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 25. Ya. Nah, terus Zefanya memperingatkan bahwa akan ada penghakiman jika orang-orang Yehuda tidak bertobat dari dosa mereka. Sama seperti nabi-nabi kecil yang lain. Memperingatkan Yehuda, memperingatkan kerajaan di utara gitu. Kalau Zefanya ini yang Yehuda. Ya, supaya Yehuda bertobat. Nah, meskipun Yosia berhasil membawa pertobatan, tetapi rupanya tidak benar-benar menghapus perjinahan dengan berhala itu yang Yehuda lakukan, ya. Dan ternyata pertobatan itu juga hanya bertahan dalam waktu singkat saja. Makanya, 12 tahun kemudian, setelah kematian Yosia, Yehuda diserang Babel dan sebagian orangnya dibuang ke Babel. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kitab Zefanya ini terdiri dari beberapa bagian ya. Pertama, Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nah, ini tentang penghakiman atas Yerusalem. Ya, yaitu kalau kita baca ya Zefanya pasal 1, di situ intinya adalah Tuhan akan menjatuhkan penghakiman atas Yerusalem atau Yehuda dalam hal ini. Yerusalem kan ibu kotanya Yehuda ya, begitu ya. Nah, di dalam ayat-ayat ini banyak sekali kalimat aku akan. Contohnya,
Ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan marah, aku akan. Ya. Nah, ayat 3-nya, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ini isinya adalah kemarahan Tuhan, saudara. Ya. Kapan aku akannya itu? Pada hari itu, yaitu hari Tuhan, saudara. Hari Tuhan itu hari penghakiman dalam hal ini, dalam kasus ini. Penghakiman terhadap Yehuda. The day of the Lord. Ya. Tapi nanti ada topik besar yang namanya hari Tuhan. Bisa kita bahas terpisah suatu hari ya. Tapi dalam kasus kitab Yefanya ini, hari Tuhan itu adalah penghakiman atas Yehuda atau Yerusalem dalam hal ini. Tapi juga terhadap bangsa-bangsa lain. Nanti kita akan lihat di pasal berikutnya ya. Dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca Yefanya pasal 1 ayat 1 sampai 18. Di ayat 14 tepatnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ini kalimat-kalimat ini ditulis dengan gaya bahasa puisi, saudara. Jadi maksudnya adalah Tuhan marah terhadap Yehuda yang tidak bertobat. Sehingga tibalah hari penghakiman yang disebut dengan hari Tuhan itu. The day of the Lord. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Sifanya pasal 2 ayat 1 sampai 3, di situ sebenarnya adalah seruan pertobatan. Ya. Ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. The day of the Lord itu hari kemurkaan Tuhan juga. Di ayat 3, ini seruannya. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada sekelompok orang, sedikit orang yang masih mau bertobat, yang masih rendah hati. Begitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah di ayat-ayat berikutnya, Sifanya pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 8, di situ topiknya adalah tentang penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Jadi yang dihakimi Tuhan bukan hanya Yehuda atau Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang memusuhi umat Tuhan. Ya, nanti bisa dibaca. Bangsa-bangsa lain yang dihakimi Tuhan ini wilayahnya adalah Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, ya. Kemudian daerah tepi laut, bangsa Kreti, yaitu yang disebut dengan Filistin. Ini, saudara. Perhatikan peta di kanan ini. Jadi ini yang saya merah-merah ini, itu daerah Filistin. Ia datang dari Yunani. Jadi Filistin itu bukan Palestina, ya. Filistin itu datangnya dari Yunani. Sedangkan Palestina hari ini kan pendatang orang Arab ya, begitu. Jadi jangan bingung dengan kata-kata Filistin. Filistin ini eh, datangnya dari Yunani, dari daerah sini. Datang ke Filistin, ke daerah sini, ke tepi laut, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Moab akan menjadi seperti Sodom. Moab itu ini, saudara. Ini Moab. Seperti Sodom. Amon akan menjadi seperti Gomora. Amon itu di atasnya Moab.
ya. Kemudian Ethiopia, Ethiopia ada di bawahnya Mesir, di selatannya ini, dan Asyur tentu saja. Asyur itu di sini, daerahnya ini, oh ibu kotanya, Niniwe, ya itu Asyur. Semua bangsa-bangsa ini memusuhi umat Tuhan, makanya dihukum Tuhan juga, ya begitu ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi seperti yang sudah-sudah, Tuhan selalu menawarkan pengharapan kepada bangsa-bangsa seluruh dunia, tidak hanya Yehuda atau Israel. Terhadap Israel dan Yehuda juga ditawarkan pengharapan, yaitu sifatnya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Ya. Nah, kita baca ya, ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, Adonai, YHWH, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ini dengan bahasa puisi ya. Artinya akan ada orang-orang yang bibirnya bersih dan memanggil nama Tuhan. Itu artinya, ya. Dari seberang-seberang, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Masih ada orang-orang, sisa orang-orang yang akhirnya membawa persembahan kepada Tuhan. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Jadi gini, saudara, pada hari itu bangsa, suatu bangsa uh, tidak akan mendapat malu lagi. Kenapa? Karena orang-orang congkaknya sudah disingkirkan oleh Tuhan. Jadi sisanya ini yang masih bisa diperbaiki. Begitu ya artinya ya. Nah, ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Tuh, perhatikan. Jadi yang tidak rendah hati dan tidak lemah, yang sombong tadi, sudah dibinasakan oleh Tuhan. Makanya yang tinggal adalah umat yang rendah dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Nah, gitu. Pengharapannya yang sisanya yang masih ada, mencari Tuhan kembali. Oke. Ayat 13. Perhatikan ini, yakni sisa Israel itu. Sisanya, saudara. Yang lain sudah dibinasakan Tuhan. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Jadi sisanya yang rendah hati, yang tidak sombong, yang mencari Tuhan untuk perlindungan, yang memanggil nama Tuhan, begitu. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Begitu, saudara. Ayat 14, bersorak-sorailah, hai putri Sion. Ini maksudnya adalah Yehuda. Bertepik soraklah, hai Israel. Israel ya. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Jadi Raja Israel itu sebenarnya Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara ingat nggak di sesi-sesi yang awal kita membahas Israel meminta seorang raja. Padahal rajanya Tuhan sendiri sebenarnya. Jadi Israel ketika itu menolak Tuhan menjadi rajanya. Makanya banyak yang binasa di zaman itu ya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ya, kita lanjutkan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini kan penghiburan ya, saudara. Ada pengharapan bahwa rajanya itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ia akan memberi kemenangan asal umatnya bertobat.
Ya, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Tuhan begitu mengasihi sebenarnya. Ya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Ya, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Semua bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Itu ya, saudara ya. Nah, ayat terakhir, ayat 20. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi ada yang namanya pemulihan. Israel akan dipulihkan asal bertobat, gitu ya. Nah, itulah kitab Sifanya, hanya 3 pasal. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita melihat kitab nabi-nabi kecil ini, kita disuguhkan pada peristiwa yang sama nih, yaitu tentang jatuhnya Yehuda dan jatuhnya Israel di utara. Jatuhnya karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, yaitu menyembah dewa-dewa Kanaan. Padahal umat Tuhan ketika dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan sudah diperingatkan Tuhan. Nanti kalau kamu sampai di sana, kamu jangan kawini perempuan-perempuan itu supaya kamu tidak terseret menyembah dewa-dewa mereka. Sayang sekali umat Tuhan ketika sampai ke Kanaan, mereka malah hidup seperti orang Kanaan. Inilah yang membuat Tuhan marah besar, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, Allah itu adil, saudara. Kenapa menghukum? Karena harus adil. Yang salah ya harus mendapat hukuman. Tapi ia kasih adanya. Jadi, selain menghukum, selalu menyediakan pengampunan. Begitu, saudara. Kalau kita tarik ke masa depan, ya, dahulu dunia ini jatuh dalam dosa. Ya, manusianya maksudnya. Seluruh manusia. Maka Allah menyediakan solusinya. Karena bersalah harus ada yang menanggungnya. Menanggung akibatnya. Dosa harus ditanggung. Kalau tidak, manusia binasa. Makanya Mesias dijanjikan mati di kayu salib. Sehingga manusia beroleh pengampunan atau keselamatan. Kan begitu. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kesimpulannya apa, Saudara? Jadi begini loh, meskipun kitab Zefanya ini jarang disebut-sebut, atau bahkan sangat jarang dikotbahkan, atau tidak pernah dikotbahkan selama ini. Tetapi kitab ini mengandung pesan yang sangat kuat. Tuhan marah karena pemberontakan Yehuda. Ya, hal itu dikomunikasikan dengan pesan di Zefanya 1 ayat 3 tadi. Yaitu Tuhan akan melenyapkan manusia, hewan, burung di udara, dan ikan di laut. Saudara kalau teliti ya, ini kebalikan dari kitab kisah penciptaan. Yang dilenyapkan Tuhan, manusia, hewan, burung, lalu ikan. Perhatikan di kitab kejadian. Kejadian 1, 20, 21, 24, 26, dan 27. Urutannya kebalikannya. Yaitu diciptakan ikan di laut, burung di udara, lalu hewan-hewan, dan terakhir manusia. Kebalikan dari penciptaan, saudara. Ini saking marahnya Tuhan, maka firman Tuhan ditulis kebalikan dari kitab kejadian. Dulu Tuhan menciptakan, tapi sekarang mau menghukum. Begitu urutannya ya. Tetapi Tuhan menyingkirkan pemberontak dan mengasihi yang rendah hati dan mau bertobat. Sisa Israel tetap dikasihi. Bukan semuanya dihukum dilenyapkan, tidak. Sebagian orang yang mau bertobat tetap dikasihi. Oke.
Ya, baik itulah kitab Sifanya yang singkat, tetapi kita bisa menangkap pesan dan maknanya tentu saja. Baik, kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa raise hand, saudara. Sore ini memang singkat karena nabi-nabi kecil ya. Baik, yang pertama Pak Payaman, silakan. Ya, silakan Pak. Belum, sebentar. Saya belum, sebentar, sebentar. Eh, ya, silakan unmute Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat jawabannya pasal 1 ayat 1, Ya, ya dimulai suatu narasi ya, bahwa Tuhan datang kepada Jevanya bin Sip. Kasim bin Gedalia dan seterusnya. Ada Ya, sampaikan 5 kali bin. ya, Jadi yang biasanya kalau Bama bin ini adalah nama seorang anak laki-laki yang diikuti dengan nama diri ayahnya ya, bin. betul. Tetapi yang baru ini saya lihat di dalam suatu ayat sampai 5 binnya. Ya, Uh, Pemahaman bin ini sampai 5 berturut-turut, apakah karena bin pertama meninggal dilanjutkan dari susunya atau bagaimana maksudnya? Makasih Pak. oh, ya baik. Ini maksudnya bukan karena yang meninggal Pak. Jadi bin Kusi itu adalah ayahnya Zefanya. Ya. Tapi kemudian dilanjutkan bin Gedalia. Artinya Kusi itu anaknya Gedalia. Terus Oh, silsilah ini Pak namanya. Ya. ya, 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 Nah, ya. QC ini siapa? Tidak dijelaskan. Tapi kalau kita lihat dari kalimatnya, Kus itu kan bangsa Kus itu Ethiopia. Nah, apakah Ya. bapaknya Sifanya ini Ethiopia? Belum tentu juga. Ada analisa bahwa mungkin bapaknya ini berkulit hitam, makanya disebut dikasih nama Kushi gitu. Nah, tapi intinya itu Pak, bin itu maksudnya silsilahnya ke atas. Jadi kalau kita lihat Pak sampai 5 kali bin, boleh kita sebutkan ini 5 generasi. Ya, boleh, boleh. Ya, begitu ya Pak. Tapi tidak otomatis ayah secara langsung ya, ya. Bukan. Jadi kalau kita lihat Gedalia itu kemungkinan besar itu kakeknya Jewanya. Iya, baru lanjut lagi. Amalia atasnya lagi terus begitu nenek moyangnya. Oh, ya. Ya, satu lagi Pak ya. Ya. Eh, Sebetulnya bagaimana hubungan kerja antara raja dengan seorang nabi? Oh, Nah, baik. apakah selalu harmoni atau mungkin kadang-kadang disharmoni? Makasih, Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Seorang raja di kerajaan itu biasanya ada imamnya, ada nabinya. Nah, imam dan nabi ini bisa dipilih oleh raja sendiri, tapi ada imam dan nabi yang dipilih langsung oleh Tuhan. Oh, Seringkali nabi ini bertugas untuk menegur raja juga. Jadi kalau rajanya mulai menyimpang, sang nabi diminta Tuhan untuk menegur. Nah, ya, Pak. ketika ditegur, rajanya bisa mendengar, bisa juga tidak senang hati. Di kisah-kisah perjanjian lama banyak ditegur malah tidak suka, tidak senang hati gitu. Jadi ya, tapi seorang nabi harus tetap menegur. Makanya hari ini kita harus menegur dengan kasih orang-orang yang menyimpang, yang salah mengajar, yang salah berkhotbah gitu. Dengan risiko tidak disukai, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi memang tugas kita itu. Kita tidak mengaku sebagai nabi, tapi fungsi kenabian tetap harus kita lakukan. Menegur yang salah. Itu, Pak. Apakah seorang raja bisa memiliki beberapa nabi, Pak? Makasih, Pak. Bisa, bisa, bisa. Karena contohnya di zaman Jeremia, itu nabi-nabi palsu kan banyak, Pak. Jadi rajanya itu mendengarkan nabi-nabi palsu itu. Banyak sekali nabinya. Sekelompok nabi malah. Gitu. Ya. Ya, Oke. Pak. Saja. Shalom, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, Pak saya mau nanya.
karena kita udah belajar banyak nabi-nabi yang memberitakan atau yang bernubuat tentang seharusnya bertobat, tapi bangsa Israel nggak bertobat-bertobat. Ya, Nah, ini makanya sampai di yang di Lukas 16 tuh tentang orang kaya dan Lazarus yang meninggal, yang mati itu di pangkuan Abraham. Maka ayat 31 itu mencerminkan hal itu ya Pak ya. yang mana ayatnya Ya, mana? gini, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Oh iya benar. Ini kan Jadi, ini mengacu kepada ya, sejarah masa lalu. oh iya ya Pak ya. Jadi connect-nya ke masa lalu itu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Terus yang kedua Pak pertanyaannya, kan Ya. di kalimat ini sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati itu maksudnya Tuhan Yesus ya Pak? Bukan. Jadi ini kan kisah ini adalah Abraham yang orang kaya yang minta izin kan. Tolong kasih Ya, tahu saudaraku gitu kan. ya, Nah, ini jawabannya seandainya hmm, ya. Seandainya ada orang yang bangkit terus dari dunia orang mati ngasih tahu itu pun nggak percaya mereka gitu loh maksudnya. oh, oh itu maksudnya. Kalimat itu Jadi ya. belum belum mengacu pada Tuhan Yesus ya Pak? Oh belum belum. Jadi mereka tidak mau dengar para nabi. Apalagi orang bangkit dari mati ya nggak mau juga pasti gitu gitu. Oh itu maksudnya. Oke, nah Pak, kan di firman juga dibilang bahwa tidak tidak ada yang baru ya Pak ya, semuanya tuh Betul sama gitu ya Pak. betul. Berarti gambaran yang dulu itu yang banyak nabi sudah memberitakan nggak ada yang mau bertobat, itu berarti sama juga ya Pak ya dengan gambaran yang sekarang ya Pak, zaman Betul, sekarang. betul. Zaman sekarang kan gitu juga, Bu. Kita teriak-teriak, banyak orang yang nggak mau bertobat juga. Oh iya ya, ya jadi nggak ada yang baru ya Pak Dari sebenarnya. baru. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang manusia pada umumnya begitu ya Pak ya. Iya, betul. Zaman dulu kalau kita bicara kebenaran, Hmm. tidak disukai. Nah, sekarang juga sama, orang-orang sukanya dongeng. Ya, ya. Berarti no wonder ya Pak ya kalau kita kan Iya, oh, nggak heran lah dulu juga betul. begitu. Nggak, nggak usah heran gitu, itu dari dulu Oh, sudah begitu. iya iya iya. Iya. Oke. Makanya kalau kita dimusuhin orang itu nggak usah heran, itu dari dulu sudah begitu. Iya. Ya, paham Pak, paham. Ya, Ya oke. baik. Makasih ya Pak Wi. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Pak Epenius, silakan Pak. Ya, eh, selamat malam, Selamat Pak malam. Rosen, Pak Ya, Rosen dan kita semua. Saya satu rumor saja, bangsa-bangsa yang musuh Tuhan atau Tuhan memusuhi bangsa-bangsa itu pada waktu itu saja kah? Sekarang masa kini lagi masih berlaku. Pak Rosen tolong penjelasannya. ya. Jadi rupanya bangsa-bangsa ini dari dulu selalu musuhin Israel yang disebut ini. Nah, sekarang ya kita lihat saja faktanya, apakah benar memusuhi atau tidak. Kan gitu. Sejarah masa lalu kadang-kadang menceritakan hari ini juga sih. Sama itu. Jadi ya kita tidak heran karena dari dulu begitu, gitu. Begitu ya Pak Epenius ya. Berarti, Pak Rosen, bangsa-bangsa yang musuhi Tuhan itu seperti apa ya? Oh, contohnya ya, Ya, contohnya Asyur yang hmm, disebut di ayat-ayat ini. Asyur itu kan menyerang Israel di utara. ya, Akhirnya membawa seluruh bangsa Israel keluar dari Samaria dan dari utara, dibuang ke Asyur dan tidak jelas keberadaannya. Jadi musuh itu memang, gitu. Contoh, contoh sederhana itu. Ya, kasih. hari ini Asyur sudah punah, sudah tidak ada. Oke, Terima kasih, Pak ya Rosen. Tuhan berkati. Sama-sama. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Maaf ya Pak, kameranya saya off soalnya ada gangguan sedikit Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Makasih Pak. Nah, ini kan Pak, tadi Bapak sudah jelaskan nih dalam kitab Yefanya 3 ayat 15 nih Pak. Ya, Langsung aja ke pertanyaannya aja ya Pak ya. ya, Saya mau bertanya nih Pak,
kapan ya Pak Yerusalem ini tidak akan pernah takut kepada malapetaka ataupun kepada Tuhan ya Pak ya? Oh, baik. Jadi, eh, kalau sejarah sudah tercatat di Alkitab. Kalau hari ini, Bu, hari ini kita tidak tahu data lengkapnya ya, tetapi mereka adalah secara umum mereka sangat takut akan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya para rabi menjalankan Taurat sesempurna mungkin. Tapi Iya Pak. tentu saja tidak semua orang religius kan hari ini. Ada yang Iya Pak. sekuler. Ya macam-macam lah Bu. Nanti penghakimannya kan sendiri-sendiri. Iya ya Pak ya. Mm-mm. Ya, Soalnya kan Pak, dosanya kan berulang-ulang itu aja Pak. ya. Nah sekarang kan kalau kita bicara dosa ya individu, bukan koleksi Iya lah, sih Pak. bukan rame-rame lagi gitu. Iya kan? Iya ya Pak, introspeksi diri aja ya Pak ya. Ya, kita juga gitu. Iya. Seandainya ya Pak, kalau bangsa pilihan ini ya Pak benar-benar bertobat, apa yang akan terjadi ya Pak? Ya, mereka tidak akan, mereka akan mengalami berkat Tuhan yang sempurna, seperti yang Hmm, dijanjikan kepada Abraham. iya ya Pak. Mm-mm. Ya, Iya. Iya Pak, oke. ngerti. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh, silakan. Kasih ya Pak untuk waktunya. Pak ini Pak, bangsa Israel ini kan Pak tidak percaya kepada Yesus nih sebagai juru selamat. Bahkan Sebagian, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. ya, Nah, pertanyaan saya gini Pak, apakah bangsa Israel masih menunggu kedatangan Mesias sampai sekarang ya Pak ya? ya, betul. Mereka yang bukan, yang belum percaya Tuhan Yesus itu, pengertiannya Mesias masih akan datang di masa depan. Memang begitu. Oh, iya Menunggu ya Pak ya. Mesias. Ya. Mengapa? Sampai Karena sampai zaman mereka sekarang tidak, ya Pak ya. kenapa? Sampai zaman sekarang ya Pak. Iya, Oh iya. karena mereka tidak menganggap perjanjian baru itu sebagai kitab suci. Oke. Jadi cuma pakai perjanjian lama, kitab Taurat ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak, itu aja Pak. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you. Berikutnya Pak Yoel Nathanael ya. Silakan. Iya, Pak. Iya, halo, Pak. Pak Halo. Joko, Pak, Makanya saya lihatnya Pak Joko kok namanya Yoel Nathanael. pakai laptop anaknya belajar tadi. Oh, Di biar biar apa ya, kelihatan screenshotnya Bapak ya, tulis. ya, Kalau HP ya. susah. Pak Joko kemana aja? Sudah Eh, lama tidak muncul. Sibuk, Pak. Iya. Sibuk ya? Ya nggak Iya, apa-apa. salam, Pak. Shalom. Silakan. Saya mau konfirmasi aja, Pak. Jadi setiap pernah dengar itu setiap penggantian raja-raja di Israel, apakah ada kebiasaan atau sebuah kebiasaan yang baik di mana harus menulis surat gitu loh, Pak, atau menulis kitab gitu loh, menyalin Oh, ulang gitu. oke. Nah, itu apakah betul, Pak, itu, Pak? Jadi sehingga Alkitab itu susun rapi dan luar biasa banget begitu, Pak. Nah, Oh, betul nggak, itu, Pak. nggak begitu, Pak. Yang Bukan karena pergantian raja, bukan. Tapi apa tuh yang memang kalau misalnya perjanjian lama, sebagian besar ditulis oleh para nabi kan, Pak. Makanya perjanjian lama? Oh disebut, ya, para nabi. kan perjanjian lama itu disebut kitab Taurat dan kitab para nabi. Iya, Kitab betul. Taurat ditulis oleh Musa, sisanya oleh para nabi, kan gitu. Ya. Nah, para nabi ini menulis bukan karena perjanjian, bukan karena pergantian raja saja, bukan. Karena Oh. memang ada peristiwa yang harus ditegur di sana. Jadi diperintah Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi para Ada nabi satu yang nabi, menulis. Ya. ada satu nabi yang bahkan melayani beberapa raja, Pak. 3 atau 4 raja itu. Jadi bukan karena pergantian lalu ditulis, bukan. Tapi pesan Tuhan kepada umat itu yang ditulis Oleh nabi. oleh nabi-nabi, para Oke, nabi. oke. Terima kasih, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Boleh, silakan. Karena kami juga belum ke Israel, jadi dengar-dengar nih ya, Pak ya. Ya, ya, Kalau di Israel itu kan Sabat. ya, Sampai katanya di sana naik lift juga harus berhenti Sabat. Nah, ya. emang hari-hari itu seperti nyepi katanya begitu. Jadi ada kita kumpul di situ satu keluarga, itu anak muridnya apa anak mendidik itu anak-anak kita diberi ya fellowship atau pengajaran merenungkan firman Tuhan siang dan malam berulang-ulang. Apakah seperti itu Pak di sana Pak? Apa Sabat Oke, itu kalau apakah kita, begitu? baik, kalau kita lagi tur ke Israel, itu pada waktu hari Sabat kita tidak boleh
Ramai-ramai tidak boleh, apa saja nggak boleh. Jadi di hotel saja itu nggak boleh mencet lift. Kenapa? Liftnya sudah diprogram juga, jadi setiap lantai buka sendiri otomatis gitu. Jadi nggak boleh pencet di di tempat-tempat tertentu. Jadi Iya. sepi sih, sepi memang karena sabat. Mereka berdoa di lokasi Bait Allah itu di Kalau sekitar. keluarga gimana? Tiap keluarga gitu, apakah ada pengajaran atau merenungkan seperti ya kayak Kan, keluarga gitu, kan anak atau Israel apa? tidak semuanya religius, Pak. Ada yang sekuler, Oh, ada Muslim juga, ada hmm. Kristen juga sedikit. Nah, ada yang ortodoks. Nah, kalau yang ortodoks ke sinagoga mereka. Ke sinagoga, ke berdoa di tembok barat itu melakukan ritual-ritual dan doa tentunya. Gitu, Pak. Jadi mereka yang anak-anak juga diajar untuk melakukan itu. Gitu. Di halamannya tembok barat itu kan ada air yang ngucur seperti wudhu itu, Pak. Ya sama persis. Cuci tangan, cuci muka, gitu. Mau berdoa di situ. Oke, Gitu, Pak. oke, oke. Oke, makasih Pak. Tuhan Yesus Ya, berkati. Maju terus Pak, semangat terus. semangat. Suatu hari kalau ada kesempatan bisa ke Israel ya, Pak. Kalau enggak ya nggak apa-apa, Pak. Langsung saja ke Iya, Yerusalem baru. iya, amin, amin. Nah, Yang mantap. penting kan, kalaupun Israel emang perlu jadi ditapak liti lah. Jadi betul-betul Ya, bahwa sejarah itu membuktikan bahwa Yesus luar biasa. Firman itu ya, boleh hadir ya. di situ. Nah, itu Pak. Nampak tilas, Pak. Ya, betul. Ya, Tuhan Yesus mantap. berkati Pak. Oke, Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Berikutnya Ibu Ruth. Ibu Ruth, silakan. Namanya di layar Ibu Ruth Uli. Nggak ada, oke. Kalau gitu Ibu Yana dulu. Ibu Yana mau Oh tanya. ini Oh, Ibu Ruth sudah, silakan. ya Pak, maaf Pak, offkan ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Pak mau tanya, kalau yang 12 suku bangsa itu kan dari anak-anaknya dari Yakub ya, dari Betul, Israel. Terus betul. kemudian dia eh, sebutannya kan seperti Raja Yehuda, Raja ini. Terus jadi raja-raja itu dari setiap suku bangsa, dari suku-sukunya dari Yakub, anak-anak Yakub, gitu ya Pak. Kan ada Raja- Raja Yehuda, ada Raja ini gitu. Maksudnya Raja Israel? eh kan 12 suku bangsa. Terus mereka kan mencar tuh ada yang selatan, ada utara, ada kemana-mana. Terus itu kan ada sebutannya gini, ada Raja Yehuda gitu. Berarti itu dari keturunan dari Yehuda punya raja gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi, eh, Ibu nggak ikut dari awal mungkin ya? Oh, terus kemudian baru ada Yehuda atau berapa raja yang masih sampai saat ini ada gitu kan ya Pak? Ya. Ibu ikutin OBS dari awal nggak, Bu? Belum belum. Oh, Saya belum baru ya. ikut dari Kita, kejadian kemarin. oh, oke. Kita sudah bahas, Bu, itu. Jadi, Oke eh, oke. jadi Saya akan. Israel akhirnya di bawah pemerintahan Salomo, setelah itu pecah menjadi dua. Satu di utara, satu di selatan. Nah, yang di selatan ini namanya Yehuda karena suku Yehuda yang paling besar di situ, dominan. Yang di selatan 10 suku menjadi kerajaan Israel yang akhirnya hilang karena dibuang ke Asyur, gitu, Bu. Iya ya Pak. Yang di bawah itu Pak. Yehuda dan Benyamin, tapi Benyamin sangat kecil sehingga nggak disebut, disebutnya kerajaan Yehuda. Gitu. Hmm, oke oke. Pak satu lagi Pak mau tanya. Ya, silakan. Kalau katanya kan begini, eh Kanaan yang ada di kan Yesus lahir tuh di kota Bethlehem di istilahnya kayak kecamatannya Kanaan gitu ya Pak ya. Gini, Bahasanya ini desanya Bethlehem. Terus Kanaan itu sebagai eh, kayak provinsi kayak gitu ya Pak. Kanaan itu suatu area yang luas, Bu, yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Ya, makanya dibagi-bagi, bagi 12 suku itu kan. Nah, itu pun sudah kita bahas yang lalu ketika zamannya hakim-hakim, akhirnya sampai ke Kanaan, lalu dibagi 12 daerah itu kan. Nah, itu disebut Israel akhirnya. Jadi bukan hanya Kanaan lagi, Kanaan akhirnya lenyap juga. Hari ini kan nggak ada Kanaan udah. Jadi Israel akhirnya, gitu. Oh, jadi maksudnya Kanaan yang di dalam waktu Yesus datang pulang dia ke mau lahiran tuh Maria.
kan ke kota Kanaan, ke Bethlehem kan gitu ya Pak. Terus Bukan, kemudian bukan kota Kanaan, Bu. Bethlehem. oh bukan bagian dari Kanaan itu Bethlehem. Oh iya, tapi Kanaan sudah tidak disebut Kanaan hari itu. Tapi Kanaan ini sama nggak dengan Kanaan waktu pertama kali Yakub datang keluar daripada Ishak gitu memisahkan yang lari daripada Esau dia masuk ke kota Kanaan ini Kanaannya sama ya? Kanaan itu waktu itu nggak jelas batasnya juga kan, Bu. Tapi ketika bangsa Israel masuk 12 lalu menduduki di sana sebagai penduduk di sana, itu sudah jelas batas-batasnya. Cuman batas-batasnya berubah terus dari zaman ke zaman. Makanya apalagi zaman sekarang ada perebutan, ada daerah Palestina, ada daerah Israel kan gitu. Oh iya ya. Oke Pak, terima kasih Pak Oke. pencerahannya Pak. Ya, Ya. Tuhan berkati. Bu Yana, silakan Bu Yana. Ya Pak, Salam Pak, maaf Shalom. ya, Ya, off cam, ya, lagi berantakan soalnya. nggak apa-apa. Pak, cuman mau konfirmasi aja untuk yang ini Pak, ada tadi kan di ayat yang ke-1 apa tuh menyebutkan soal Adonai gitu ya, nama. Oh ya, Ini benar nggak Pak? Ini pengertian saya benar nggak bahwa nama Tuhan di masa perjanjian lama itu disebutnya tuh Adonai ya Pak? ya, Oh, terus dipanggil Adonai. YHWH, nah YHWH itu apa Pak? Aku kok belum terlalu paham. Oke, nanti tahun depan akan ada seminar seri khusus Mm, temanya nama Tuhan, Bu. Itu banyak sesi. Ya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nanti akan sampai pada nama 4 huruf suci itu, tetragrammaton namanya, YHWH. Ya, ya, Pak. YHWH itu bacanya Adonai. Sementara banyak orang Oh, membacanya Yahweh, salah itu. Ada lagi yang membaca oh, Yehova, salah juga itu. Bacanya oh, Adonai. Di bahasa Ibrani itu ada istilah ketif dan kere. Istilahnya mm-mm, apa yang tertulis dan apa yang dibaca. Itu bisa beda. mm-mm, Nah, khusus mm-mm, YHWH ini harus dibaca Adonai. Nggak boleh Yahweh atau Yehova. Nanti ada ceritanya kenapa begitu. mm-mm. Oh, Jadi salah semua. berarti kalau, iya, berarti kalau ada sebutan bahwa apa Tuhan Allah yang nyebut-nyebut Yahweh itu siapa, Pak? Nggak ada, Bu. Di Alkitab nggak ada. YH, YHWH kok jadi ada orang bilang Yahweh, Yahweh itu berarti Oh, nggak ada ya, Pak? iya. Itu nggak ada sebenarnya. Cuman dunia ini sudah salah kaprah, Bu. Kalau kita lihat Mm-mm, kamus, ensiklopedi, pakainya Yahweh itu. mm-mm, Tulisan bahasa yang terjemahan bahasa Inggris pakai Yahweh juga tuh. Tapi kalau kita kembali ke mm-mm. teks asli Alkitab, kita akan tahu, oh bukan Yahweh ternyata. Kan mana Nah, yang lebih penting? uh, Terjemahannya atau teks aslinya, manuskrip? Kan manuskrip. mm-mm, mm-mm. Manuskripnya kan masih ada sampai sekarang. Kalau kita Iya. lihat, oh iya bukan Yahweh ternyata. Gitu. Nah, Bukan seperti berarti kan gini, ya Pak. Jadi kan kalau itu kan Adonai itu hanya berarti kan sebutan nama Allah dari kata YHWH itu nggak betul, boleh di karena suci. Nah, betul. berarti kan ada lagu nih Pak yang gini. Yahweh itu kan berarti gimana itu Pak? Ada kata Ya, Yahweh itu ya itu maksudnya itu salah, Bu. berarti udah salah ya berarti ya. Salah. Bahkan orang Israel ada yang nyanyi dengan sebutan Yahweh itu pasti orang sekuler tuh, Bu. Band sekuler. Tapi Iya, pantesan ya Pak. musik sekuler Berarti itu. kalau Kalau para ya rabi Pak. nggak mungkin sebut Yahweh. Karena nggak ada dalam bahasa Ibrani Yahweh itu nggak pernah ada. Kalau orang mengerti Oh. bahasa Ibrani, dipaksakan Yahweh Mm-mm. aja nggak mungkin karena menyalahi tata bahasa. Oh, Jadi kemungkinan berarti Pak, kemungkinan adanya saja tidak mungkin gitu karena menyalahi tata bahasa Ibrani. ya. Oh, berarti kan gini, berarti kan saya udah jelas ya. Saya kan sebagai WL juga kadang-kadang. Berarti Nggak, saya mendingan nggak usah naikin lagu yang Yahweh Yahweh nggak usah, itulah Bu. ya Pak. Nggak usah. Iya, ya puji Tuhan dikasih pengertian yang benar gitu ya malam Ya. ini. Karena Nanti saya juga detailnya kemarin, nanti oh, detailnya seminar itu, Bu, nama Tuhan. iya Pak, baik Pak. Makanya Makasih ya kalau Pak Ibu ya. perhatikan, Mm-mm, saya ngarang lagu mm-mm. Adonai Elohim. Kalau Elohim kan Tuhan ya, Allah ya Pak. Allah ya. Adonai Elohim Mm-mm. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan Allah. Iya, Nah, iya kalau pakai bahasa berarti Ibrani ya Tuhan. Adonai Elohim kan gitu. Adonai Elohim, kalau Indonesia Tuhan Allah. Berarti Adonai itu nama Tuhan di perjanjian lama, manggilnya Ya, Adonai. betul.
Oh, disebut sekarang Tuhan Adonai. Yesus gitu. Betul. Oh, sekarang Tuhan Yesus. Oh, ya udah, oke lah, Pak. Aduh, puji Tuhan, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, Berikutnya kasih. Stefani Trivena ya. Terakhir nih pertanyaan terakhir. Ibu, Ibu Stefani, Ya, selamat malam, Pak. selamat malam. Silakan. Ya, sementara off kamera dulu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Enggak, saya mau tanya, sebenarnya kalau zaman itu kedudukan nabi dengan raja itu sejajar atau lebih tinggi siapa ya? Karena kan kalau raja tuh yang ngurapi jadi raja nabi, bahkan nabi berani malah harus menegur raja kalau salah. Jadi sebenarnya kedudukannya tuh sama raja sejajar atau malah lebih tinggi ya dari Oke, baik. raja. Pertanyaannya bagus banget nih. Kalau dalam pemerintahan, yang paling tinggi tentu saja raja. Nabi diperintah Tuhan untuk menegur, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi fungsinya beda. Jadi tidak bicara soal kedudukan. Kalau kedudukan raja paling tinggi. Karena raja memegang kekuasaan pemerintahan. Nabi kan nggak bisa memerintah. Oh. Tapi Nabi sebagai alat Tuhan untuk menegur sang raja. Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Begitu, Bu. Jadi bukan soal kedudukan. Beda fungsi. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau soal kedudukan dalam pemerintahan, ya raja paling tinggi sudah pasti. Ya, Jelas ya? terima kasih Pak ya. Ya. Oke, Tuhan berkati. Baik, yang nanya sudah habis. Masih ada yang nanya? Nggak ada ya. Baik, kita selesaikan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dari hari ke hari. Pengetahuan kami semakin lengkap. Biarlah ini tidak membuat kami makin tinggi hati, tapi makin rendah hati. Karena kami mengerti kasihnya Tuhan luar biasa terhadap umat-Mu. Tapi Tuhan juga adil. Ajari kami untuk menjadi berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba percaya program online Bible Study ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau banyak jiwa. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih juga untuk seluruh umatmu dimanapun berada. Mohon berkati setiap kami. Kami sambut segala berkat, semua yang baik yang datang dari Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.